Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 12A dengan saya Hira Insihak dan rekan saya Ilham Ahmad Nazar dan Hilwa Amalia Rosalba akan menjelaskan sedikit mengenai Arab pra-Islam. Apa itu Arab pra-Islam? Arab pra-Islam adalah kondisi jazirah Arab sebelum datangnya Islam. Arab pra-Islam itu terjadi pada tahun 630-an di Jazirah Arab yang dihuni oleh bangsa Arab. Sebagian bangsa Arab hidup menetap dan sebagian lagi hidup sebagai Baduy yang nomaden. Untuk penghidupan mereka, mereka itu umumnya berdagang, beternak, dan bercocok tanam. Untuk perdagangan itu dilakukan oleh kafilah-kafilah dagang hingga ke wilayah Syams, Yaman, Irak, dan Persia. Sebagian besar bangsa Arab pada masa sebelum Islam itu menyembah berhala. Zaman Jahiliyah. Arab pra-Islam sering juga disebut zaman Jahiliyah karena kata Jahiliyah berasal dari bahasa Arab yang berarti bodoh. Pada zaman Jahiliyah, masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Pada zaman Jahiliyah ada beberapa berhala yang mereka sembah. Yang pertama ada Hubal. Hubal adalah berhala yang dianggap sebagai dewa bulan. Hubal ini dibawa oleh Amr bin Luhai dari Ma'arib atau Moab, suatu daerah di Balko. Menurut kisah dari Ibnu Hisham, ia berkata bahwa salah seorang dari orang berilmu berkata kepadaku bahwa orang yang pertama mendatangkan berhala ke Mekah adalah Amr bin Luhai. Lalu yang kedua adalah berhala Latta. Berhala ini merupakan batu yang dipahat yang dibangun di sebuah rumah di atasnya. Zaman dahulu, Latta adalah seorang lelaki yang soleh yang biasa mengadon tepung untuk memberi makan jamaah haji. Ketika dia meninggal, orang-orang pun membangun sebuah rumah di atas kuburannya dan menutupinya dengan tirai-tirai. Berhala ini adalah sesembahan kaum Sakif di Taif dan pelayannya adalah dari Bani Mu'attab. Lalu berhala yang ketiga ada berhala Uzza. Berhala Uzza ini adalah berbentuk pohon samurah dari salam yang terletak di lembah Nakhlah yang terletak antara Mekah dan Taif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai. Berhala ini juga mempunyai pelayan-pelayan atau penjaga. Uzza ini adalah berhala milik suku Quraisy, Sulaim, Gatofan, Jusyam, serta suku-suku yang ada di sekitarnya. Lalu berhala yang terakhir ada berhala Manat. Berhala Manat ini merupakan batu besar yang terletak tak jauh dari Gunung Quyaid di antara Mekah dan Madinah. Berhala ini adalah milik suku Khuza'ah, Aus, dan Khazraj. Jika sedang berhaji pada masa pra-Islam, mereka berihram di sisinya dan mereka menyembahnya. Kondisi ekonomi Arab sebelum Islam. Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas, di mana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah mengembala dan berternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian pun dan di bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan, sebab petani membutuhkan hewan untuk aktivitas di pertaniannya. Dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangannya. Bahkan sering juga eh, hewan-hewan itu dijadikan barang dagangan yang diperjualbelikan. Satu, ada perdagangan. Sesungguhnya bangsa Quraisy itu memiliki ciri khas dalam perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan karena Mekah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tiada tanaman. Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan bangsa Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. Di samping letak geografisnya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syams, Yordania, Palestina, dan Libya, Yaman, dan Habasyah atau Ethiopia. Perhatian bangsa Quraisy terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka melakukan 2 kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim kemarau ke Syams. Hingga kaum Quraisy menjadi kaya disebabkan perdagangannya, dan lahirlah kelompok pedagang yang kaya dan hidup dalam kemewahan, sedangkan kelompok masyarakat yang lain hidup dalam kemiskinan dan menyedihkan. Yang kedua ada pertanian. Terdapat aktivitas pertanian di sebagian daerah yang subur, seperti di Yaman, di Taif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan Jazirah. Di antara daerah pertanian yang penting adalah Madinah Al-Munawwarah dan sekitarnya.
Pertanian adalah aktivitas yang umum bagi penduduknya disebabkan kesuburan tanahnya dan banyak airnya. Kurma dan gandum merupakan dua hasil pertanian yang terpenting di Madinah. Itu di samping perhatian penduduk Madinah, pertanian gandum dan sebagian buah-buahan. Tapi, sarana mereka dalam melakukan aktivitas pertanian masih konvensional dan sangat sederhana. Nampaknya bahwa hasil pertanian mereka tidak merealisasikan kecukupan kehidupan mereka, di mana mereka mengimpor sebagian kebutuhan pokok mereka dari Syams. Ini berlangsung hingga setelah lahirnya Islam, sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa Madinah itu pernah dilalui masa paceklik dan kesempitan ekonomi, sehingga manusia hanya bisa mengkonsumsi dua hal, yaitu kurma dan air. Bahkan seringkali mereka memakan daun-daunan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya juga pernah dalam sebulan dan 2 bulan itu mengalami tidak memiliki makanan kecuali kurma dan air. Kesimpulannya adalah Arab pra-Islam sering juga disebut zaman jahiliyah. Pada zaman ini mereka menyembah berhala. Di antara berhala yang mereka sembah itu ada Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Mereka berprofesi sebagai pedagang, peternak, dan juga petani. Bangsa Arab terbagi menjadi dua, Arab kota dan Arab Baduy. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.